Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi penggunaan matriks. Pada materi ini yang akan kita bahas yaitu penyelesaian SPLDV dan penyelesaian SPLTV. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like and subscribe. Bagi teman yang belum, masih ditunggu ya. Penyelesaian SPLDV. Teman-teman sudah mempelajari cara menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi, substitusi, metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas penyelesaian SPLDV dengan menggunakan matriks. Yang pertama yang akan kita ulas yaitu metode inverse matrix. Diketahui bentuk umum SPLDV bisa dilihat di sini. Langkah menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode inverse matrix. Yang pertama, kita nyatakan SPLDV dalam bentuk matriks. Bisa dicermati di sini. Langkah yang kedua, kita tentukan matriks koefisiennya. Tentukan inverse dari matriks koefisien. Langkah yang terakhir, kita tulis persamaannya. Matriks A dikalikan variabel X, Y sama dengan matriks B. Dengan menggunakan persamaan matriks, diperoleh X, Y sama dengan inverse dari matriks A dikalikan matriks B. Perhatikan contoh berikut. Tentukan himpunan penyelesaian SPLDV berikut dengan metode inverse matrix. Cara menyelesaikan, kita tentukan persamaan matriksnya dulu. Setelah itu, kita tulis matriks koefisiennya, misalkan matriks A. Determinan dari matriks A itu 2 dikalikan dengan 1 dikurangi negatif 1 dikalikan negatif 3. Diperoleh determinan dari matriks A yaitu 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Inverse dari matriks A itu sama dengan 1 dibagi determinan matriks A dikalikan adjoin matriks A. Determinan dari matriks A kita ganti dengan negatif 1 sehingga diperoleh inverse dari matriks A sama dengan 1 dibagi negatif 1 dikalikan adjoin dari matriks A. Ingat cara menentukan adjoin, elemen pada diagonal utama ini ditukar, elemen pada diagonal samping ini dilawan, lawannya negatif 1 yaitu 1, lawannya negatif 3 itu 3. Sehingga diperoleh inverse dari matriks A itu sama dengan negatif 1, negatif 3, negatif 1, negatif 2. Kita masukkan ke persamaan yang ada di sini. X, Y sama dengan inverse dari matriks A dikalikan matriks B. Inverse dari matriks A tinggal kita tulis dikalikan dengan matriks B, ini kita tulis di sini. Kemudian dengan menggunakan perkalian matriks diperoleh negatif 1 dikalikan 5 yaitu negatif 5, negatif 3 dikalikan negatif 2 itu 6. Kemudian baris yang kedua, negatif 1 dikalikan 5 yaitu negatif 5 ditambah negatif 2 dikalikan negatif 2 itu 4. Dengan demikian X, Y sama dengan
Negatif 5 ditambah 6, 1. Negatif 5 ditambah 4, negatif 1. Diperoleh nilai X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaian SPLDV tersebut adalah 1, negatif 1. Kita lanjutkan. Metode yang kedua yaitu metode determinan matriks atau aturan Cramer. Cara menyelesaikan, kita gunakan rumus X sama dengan dx dibagi d dan y sama dengan dy dibagi d. D ini adalah determinan dari matriks koefisien. Matriks koefisiennya bisa dilihat di sini, yaitu A1, B1, A2, B2. Dx ini kolom pertama kita ganti dengan C1, C2. Sedangkan dy kolom kedua kita ganti C1, C2. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Untuk menyelesaikan soal ini, kita ubah dulu ke bentuk umum SPLDV. 3x dikurangi y sama dengan 1, x ditambah 2y sama dengan 5. Kita tentukan matriks koefisiennya, misalkan matriks A. Setelah itu kita tentukan determinan dari matriks koefisien. D sama dengan 3 dikalikan 2 yaitu 6 dikurangi 1 dikalikan negatif 1 yaitu negatif 1. 6 dikurangi negatif 1 sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7. Untuk menentukan dx, maka kolom yang pertama kita ganti dengan 1, 5. Setelah itu kita tentukan determinannya, diperoleh dx sama dengan 1 dikalikan 2 yaitu 2 dikurangi 5 dikalikan negatif 1 negatif 5. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Untuk menentukan dy, kolom yang belakang kita ganti 1, 5. dy sama dengan 3 dikalikan 5, 15, dikurangi 1 dikalikan 1, 1, diperoleh hasil dy sama dengan 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Untuk menentukan x, kita gunakan rumus dx dibagi d. Dx kita ganti dengan 7, d diganti dengan 7, diperoleh x sama dengan 7 dibagi 7 sama dengan 1. Y sama dengan dy dibagi d. dy kita ganti dengan 14, d kita ganti dengan 7, diperoleh hasil y sama dengan 14 dibagi 7 sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian SPLDV tersebut adalah 1,2. Kita lanjutkan penyelesaian SPLTV, sistem persamaan linier 3 variabel. Bentuk umum SPLTV bisa dicermati di sini. Misalkan matriks yang depan ini adalah matriks A, X, Y, Z ini matriks X, P, Q, R matriks B. Cara menyelesaikan SPLTV itu identik dengan cara menyelesaikan SPLDV. Cara yang pertama dengan menggunakan metode inverse matrix. AX sama dengan B. Untuk menyelesaikan persamaan ini diperoleh X sama dengan A inverse dikalikan B. Yang kedua, metode determinan atau aturan Cramer.
X sama dengan dx dibagi D, Y sama dengan dy dibagi D, dan Z sama dengan dz dibagi D. D itu adalah determinan dari matriks koefisien. Dx itu kolom yang pertama diganti PQR. Dy kolom yang kedua diganti dengan PQR. Dan dz kolom yang ketiga diganti PQR. Untuk menentukan D, dx, dy, dz, kita gunakan metode Sarus. Teman-teman bisa juga menggunakan metode yang lain yang sudah dipelajari pada materi determinan. Perhatikan contoh berikut. Bisa dilihat di sini contohnya. Tentukan persamaan matriks dari permasalahan tersebut. Cara menyelesaikan, langkah pertama, kita misalkan bilangan pertama ini dimisalkan dengan X. Bilangan yang kedua dimisalkan dengan Y. Dan bilangan yang ketiga dimisalkan dengan Z. Persamaan yang pertama itu diperoleh dari bilangan pertama ditambah bilangan kedua sama dengan 2 kali bilangan ketiga. Bilangan pertama itu X ditambah bilangan kedua Y sama dengan 2 kali bilangan ketiga Z. Sehingga diperoleh persamaan yang pertama X ditambah Y sama dengan 2Z. Bilangan pertama X dikurangi bilangan ketiga Z sama dengan 1/4 dikalikan bilangan kedua Y, sehingga persamaan yang kedua diperoleh X dikurangi Z sama dengan 1/4 Y. Jumlah ketiga bilangan sama dengan 15. Persamaan yang ketiga X ditambah Y ditambah Z sama dengan 15. Kemudian kita ubah ke bentuk umum. Diperoleh persamaan yang pertama X ditambah Y dikurangi 2Z sama dengan 0. Persamaan yang kedua, kedua ruas dikalikan dengan 4. Kita selesaikan. 4X dikurangi Y dikurangi 4Z sama dengan 0. Persamaan yang ketiga tetap X ditambah Y ditambah Z sama dengan 15. Dengan demikian persamaan matriksnya bisa dicermati di sini. Inilah persamaan matriks untuk permasalahan yang ada pada soal tersebut. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Soal yang kita gunakan masih sama dengan soal yang tadi. Yang ditanyakan, tentukan bilangan pertama. Cara menyelesaikan, kita misalkan dulu ini bilangan yang pertama. Ini dimisalkan dengan X. Bilangan yang kedua dimisalkan dengan Y. Dan bilangan yang ketiga dimisalkan dengan Z. Kita tentukan SPLTV tadi sudah. Kita buat dalam bentuk umum. Kita tentukan D, yaitu determinan dari matriks koefisien. Untuk menentukan determinan dari matriks ordo 3 kali 3, kita tambahkan 2 kolom yang depan di belakang garis vertikal. Kemudian kita cari dengan menggunakan metode Sarus. Kita jumlahkan perkalian elemen pada diagonal utama dan yang sejajar dengan diagonal utama, kemudian dikurangi dengan perkalian elemen pada diagonal samping dan yang sejajar dengan diagonal samping. Kita selesaikan. Diperoleh nilai D sama dengan negatif 1 ditambah negatif 4 ditambah negatif 8 dikurangi 2 dikurangi 4 ditambah 4.
Diperoleh hasil D sama dengan negatif 13 dikurangi 2 sama dengan negatif 15. Untuk menentukan dx, kolom yang depan kita ganti dengan 0, 0, 15. Kemudian cara menyelesaikan sama seperti mencari D. Kita kalikan elemen pada diagonal utama dan yang sejajar diagonal utama, kemudian kita tambahkan dikurangi dengan perkalian elemen pada diagonal samping dan yang sejajar dengan diagonal samping. Kita selesaikan, diperoleh dx sama dengan 0 ditambah negatif 60 ditambah 0 dikurangi 30 ditambah 0 ditambah 0, diperoleh hasil dx sama dengan negatif 60 dikurangi 30 sama dengan negatif 90. Karena yang ditanyakan itu adalah bilangan yang pertama, kita cukup menentukan x. Kemudian kita masukkan ke rumus, x sama dengan dx dibagi d. Dx kita ganti dengan negatif 90, D kita ganti dengan negatif 15, X sama dengan 6. Jadi bilangan pertama adalah 6. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.